Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning all. In today's meeting, I would like to discuss about application letter ya. Ini it is related to kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 ya. In mempelajari tentang struktur teks application letternya, surat lamaran kerja ya. Juga menyusun atau menulis surat lamaran kerjanya di tujuan akhir kita ya. Okay, then as a modeling for text ya. Kita lihat dulu nih text structure-nya dari application letter ya. Terdiri dari 4 bagian it is consisting of 7 parts. Ada 7 bagian dari application letter ya. Okay. The first is your address. Tulis dulu alamat kamu di atas ya, di atas surat lamaran kerja kamu. Okay, for example kita lihat ini contohnya. Nah seperti ini ada di buku paket kamu ya, ada di halaman 50 dan halaman 55. So you may compare yourself ya. Nah seperti di sini di nomor 1 your address. Nah di sini ada Lilis Handayani. Nah ini adalah si pelamarnya. Jadi alamat pelamarnya tulis di atas di bagian nomor 1 ya. Nanti kalau kamu nulis surat lamaran sendiri, kamu tulis alamat kamu sendiri di nomor 1 ini ya, di atas. And then di nomor 2 ada the address of the company you are writing to. Bagian 2 adalah alamat dari perusahaan yang kamu lamar ya, yang kamu tuju di situ. For example, nah di contoh for example di sini Mr. Frank Peterson Personnel Manager Jeans and Co. Nah, tuliskan dengan lengkap. Kalau ada namanya ya tulis namanya ya, nama dari yang dituju dan berikut perusahaannya yang kamu lamar di bagian 2 ya. Setelah alamat kamu di situ. And then yang number 3 ini always make an effort to write directly to the person in charge of hiring ya, yang berwenang dalam menerima lamaran kerja biasanya personal manager ya, for example di sini. Nah kamu tulis salutationnya di sini pakai Dear Mr. Peterson, karena ada namanya di situ ya, personal manajernya Mr. Peterson. Dear Mr. Peterson ya. But misalkan kalau kamu di sini di job ads, di iklan kerja yang kamu temukan, yang kamu lamar di sini hanya ada HRD di Jakarta Post, misalkan ya, tidak ada namanya. So nanti salutationnya di surat lamaran kamu you may write Dear HRD Manager, for example ya. Boleh seperti itu kalau tidak ada namanya. Jadi sapa aja ininya apa, professionnya sebagai HRD Manager, for example. Dear HRD Manager ya. Itu untuk bagian 3 ya. Kemudian bagian 4-nya adalah opening paragraph. Di paragraf pertama ini, use this paragraph to specify which job you are applying for. Ya, job position yang kamu lamar itu apa? Nah, tuliskan di paragraf di opening paragraph di situ. Oke, kemudian kamu nemuin di koran mana ya, itu juga tuliskan di opening paragraph. Seperti dalam contoh seperti ini, I am writing to you in response to your advertisement for a local branch manager. Ya, berarti ini job positionnya adalah jadi branch manager dari sebuah surat kabar gitu ya. Nah, iklan ini kamu temukan ada appeared, dimuat di Jawa Post tanggal berapa gitu kan. Seperti ini for example, kalau kamu ini ngambil job ad yang ini, nah kamu berarti job positionnya adalah sebagai account executive di situ. Ya, ada kodenya juga AE strip, ada DIG gitu ya. Itu ada kode job positionnya. Kemudian kamu tuliskan juga appeared in Jakarta Post dan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa ya. Kamu nemuin iklan ini, jangan sampai iklannya expired for example ya, atau sudah kadaluarsa gitu ya. Oke.
Itu di opening paragraph ya. Oke. And then bagian kelima dari struktur teksnya adalah middle paragraph or the body of the letter ya. This section should be used to highlight your work experience ya. Kamu menuliskan di middle paragraph ini adalah highlight your experience, menuliskan secara garis besar dari pengalaman kerja kamu atau educational background. Highlight juga boleh di situ ya di middle paragraph. Oke. Dan yang jelas itu harus match the desired job requirement. Harus sesuai dengan requirement jobnya atau persyaratan dari job yang kamu lamar, dari kerja yang kamu lamar. For example, kalau kamu mau melamar ini account executive di sini, nah kamu bisa baca di situ requirement-nya kan, ada university graduate gitu kan. Berarti kalau hanya SMA graduate berarti tidak bisa melamar ke sini kan, oke? Ya, kemudian ada recent, kalau ada tulisan recent graduate are welcome to apply, it means that kalau kamu baru lulus ya, lulusan baru tuh yang belum punya pengalaman, are welcome to apply, boleh melamar berarti ya. Kemudian ability to write and speak English. Nah, kalau di situ ada TOEFL score above 500 for example. Nah, kamu tuliskan nanti di middle paragraph kamu nanti untuk melamar job ad ini, job position ini adalah you may write I have TOEFL score of 600 for example or 550 misalkan. Jadi kamu punya TOEFL skornya itu 550 gitu ya. Karena ini kan harus di atas 500, berarti TOEFL skornya harus di atas 500. Ya kamu sebutkan di situ di middle paragraph-nya. Oke. Kemudian juga ada can speak English, berarti kamu tuliskan I can write and speak English well for example ya. Kemudian kalau di sini ada computer skill di situ ya, kamu lanjutkan lagi ya bahwa kamu mampu, I can operate Word, I can operate Excel, PowerPoint for example ya. Kemudian ada team player, easy going. Nah, kamu tuliskan juga mengenai kepribadian kamu yang mendukung pekerjaan ini gitu ya. For example, kamu di situ ada I am easy going, I am friendly, for example, open minded, or you may write also I can work in a team for example ya. Nah, jadi lihat requirement job ad yang kamu lamar, kemudian kamu tuliskan requirement-nya di middle paragraph bahwa kamu memenuhi semua requirement yang dibutuhkan di situ. Oke? Ya. Kemudian bagian dicontoh ya. For example, di sini di bagian kelima yang middle paragraph tuh, di sini ada my current position managing the local branch. Nah, mungkin ini diperlukan memerlukan experience. Jadi di situ ada my current position, berarti si yang melamar ini atau siapa ini? Lilis ya. Nah, Lilis di situ mungkin sekarang tuh lagi bekerja jadi managing local branch ya. Jadi branch manager juga di koran yang lain mungkin ya. Kemudian di situ ada opportunity to work under high pressure, team environment kayak gitu kan. Nah, kemudian di situ ada I also develop time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Jadi kamu tuliskan kelebihan-kelebihan yang kamu punya di situ untuk mendukung job position yang kamu lamar ya. Oke. Ya. Next, kita lihat bagian selanjutnya ya adalah setelah middle paragraph di bagian 5, kemudian di bagian 6 tuh ada closing paragraph. Oke, closing paragraph atau paragraf penutup di situ kamu bisa tuliskan you may say thank you dulu, boleh thanking ya. Kemudian kamu ensure action on the part of the reader. Atau kamu ask for the interview appointment time. Bahwa kamu harus memastikan kamu itu menunggu tahap selanjutnya, menunggu interview for example. You may add your contact number or your email address di situ ya. Seperti di contoh di sini thank you, you may write down thank you for your time and consideration. I look forward. Saya menunggu the opportunity to discuss kenapa I am particularly suited for this position. Nah, kamu juga boleh menyediakan waktu, for example, please call me after 4 p.m. or you also may write I am available at 4 p.m. ya, seperti itu. Jadi kamu sebutkan kamu bersedia
di telepon jam berapa gitu ya. You may add your number, my WA number for example, or your address number gitu ya. Di situ di opening di closing paragraph ya. Oke. So jadi sebetulnya yang di surat lamaran kerja sebetulnya kamu bisa menuliskan itu minimal 3 paragraf ya, yang tadi opening paragraph, kemudian middle paragraph and closing paragraph ya, minimal 3 paragraf. Oke, boleh lebih, kamu boleh dilebihin di middle paragrafnya. For example, misalkan kamu ingin menuliskan kelebihan-kelebihan kamu yang banyak, misalkan bisa jadi 2 paragraf atau 3 paragraf ya. Oke. Kemudian bagian terakhir, number 7 adalah always sign the application letter. Oke. Kamu harus ya menandatangani. Tapi sebelum menandatangani kamu ada tuliskan ini dulu, enclosure dulu boleh menutupnya dengan kata sincerely gitu ya, atau mungkin dengan best regards for example, kemudian your signature and your complete name below ya, di bawahnya. Okay, so your writing project ini semester is making application letter. Ya, tapi sebelum membuat surat lamaran kerja, you will also, of course, you should search for your job ads. Kamu nyari dulu job ad yang akan kamu lamar, ya. Apa job ad yang kamu lamar? Oke, kemudian kamu tulis surat lamarannya berdasarkan job ad tersebut. Oke, and also don't forget to attach your CV. Ya, you know CV, it is a curriculum vitae or riwayat hidup kamu. Tuliskan di situ. For example, jadi dalam CV itu, jadi kamu satu iklan kerjanya, kemudian application letternya berdasarkan iklan kerja tersebut ya. Kemudian your CV juga. CV itu bisa terdiri dari personal data kamu, kemudian educational background and working experience. Ya, 3 hal yang utama itu. Personal data. Nah, dalam personal data kamu tuliskan your name, address, kemudian your place and date of birth ya, tempat tanggal lahir, and also your email for example. Kemudian in educational background kamu nuliskan riwayat pendidikan kamu from elementary school, boleh dari SD, your junior, your senior, high school ya, sampai SMA, sampai S1. Graduate-nya kamu dari mana? Kalau misalkan kamu melamar pekerjaan account executive for example, seperti di iklan ini, ya kamu sesuaikan kamu lulusan dari accounting, misalkan accounting department of Unpad for example ya. Tuliskan seperti itu. Ya. Ya, boleh sekarang kan wishing dulu ya, mengandai-andaikan dulu. But I think it will motivate you. Jadi bisa jadi sebagai pemicu motivasi kamu untuk mencapai impian kamu ya. Masuk ke akunting Unpad for example. Nah, kamu lulusan akunting Unpad, tuliskan di situ. Oke. Kemudian kalau misalkan di requirement-nya butuh experience, ya kamu tuliskan working experience-nya. Misalkan 1 tahun I work as accountant in PT siapa, PT apa gitu kan, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Okay, so you make it exactly as the job ads require. Ya, sesuaikan dengan job ad yang kamu lamar. Okay, I think that's all ya for this meeting. If you have questions or comments, you may write in the comment or you can write your question in our WA group ya. Okay. Have a nice day everyone. Morning all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.